Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Era Khalifah akan menjelaskan tentang perihal kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Dalam kitab Qatrul Ghaith karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, atau yang terkenal dengan Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, sampai pada masa Sayyidil Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 104 kitab dengan rincian sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 10 kitab atau suhuf dari 104 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abul Bashar, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan 50 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam adalah putra dari Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Sis juga anak yang paling tampan di antara putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis adalah putra yang paling mirip dengan Nabi Adam alaihissalam, dan mereka sangat begitu mencintai Nabi Sis alaihissalam. Umur Nabi Sis alaihissalam, beliau mencapai 712 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan 30 kitab sucinya kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh alaihissalam. Nama dari Nabi Idris itu sendiri adalah Ukhnuh. Ada yang berpendapat kenapa Ukhnuh diberi nama Idris, karena Nabi Idris alaihissalam banyak mempelajari beberapa kitab. Orang pertama kali yang nulis dengan kolam atau pena adalah Nabi Idris alaihissalam, dan beliau juga yang berpikir tentang ilmu nujum dan hisab. Orang yang pertama kali menjahit baju dan memakaikannya adalah Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan orang-orang yang sebelum Nabi Idris alaihissalam, mereka semua menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit. Orang pertama yang membuat senjata dan memerangi orang-orang kafir adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan 10 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil secara langsung tanpa berangsur-angsur seperti Al-Quran kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Taurat secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat Taurat dan Injil itu adalah dua nama yang berbangsa Ibrani. Kenapa kitab Taurat diberi nama demikian? Karena di kitab Taurat terdapat cahaya yang dapat mengeluarkan orang dari yang tersesat kepada jalan yang diberi petunjuk. Sebagian ulama juga berpendapat kenapa kitab Injil diberi nama demikian, karena dalam kitab Injil ada hal yang lebih luas yang tidak ada di dalam kitab Taurat. Karena beberapa hal yang dihalalkan dalam kitab Injil itu diharamkan di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran diberi nama Al-Furqan karena Al-Quran membedakan antara hak dan yang batil. Dan kenapa dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran sama persisnya dengan kitab Taurat, Injil, Zabur dalam segi banyaknya bacaan. Nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 104 kitab diantaranya, 10 mushaf kepada Nabi Adam alaihissalam, 50 mushaf kepada Nabi Sis alaihissalam, dan 30 mushaf kepada Nabi Ukhnuh, yaitu Nabi Idris alaihissalam, dan 10 mushaf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan.
Keterangan demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini dalam tafsirnya. Adapun yang hak atau benar tidak terhitung kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dalam bilangan yang ditentukan. Karena banyaknya perbedaan di antara beberapa riwayat, bahkan yang wajib kita yakini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari langit dan wajib kita mengetahui 4 kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demikianlah pengetahuan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di video kali ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalian semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.